Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Az-Zahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Fantasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik karya tulis ilmiah yang diampu oleh Ibu Novia Arafa, MPD. Apa sih itu fantasi? Fantasi ialah yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi. Fantasi menurut Yanto Subianto adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayang-bayangan baru. Sedangkan menurut Julianto Simanjuntak, fantasi atau imajinasi adalah kemampuan jiwa yang dapat membentuk satu tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan yang lama. Dalam perkembangannya, fantasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, fantasi terpimpin, yaitu timbul fantasi dikarenakan adanya kesan setelah menanggapi hasil ciptaan orang lain. Dan yang kedua, fantasi mencipta, yaitu timbul fantasi seseorang yang muncul karena kekuatan atau potensi yang ada pada dirinya secara murni, tanpa adanya tuntunan dari luar. Menurut Charlotte Bahler, perkembangan fantasi anak dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, usia 0-4 tahun, masa cerita atau start love pattern, yaitu pada masa ini anak-anak menyukai cerita tentang kenakalan dan lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan lingkungan. Yang kedua itu usia 4-8 tahun, masa cerita khayal. Anak sangat dipengaruhi imajinasi dan menganggap khayalan sebagai kenyataan, sehingga gemar dongeng dan tidak bosan meski diulang. Dan yang ketiga itu usia 8-12 tahun, masa cerita realistis. Anak mulai menyukai cerita nyata dan sudah mampu membedakan antara yang halal dan realitas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fantasi. Yang pertama, kurangnya penggunaan waktu kosong. Saat seseorang memiliki banyak waktu luang tanpa aktivitas yang menantang atau memenuhi kebutuhan pribadi, imajinasi mereka tuh cenderung terbang ke dunia fantasi untuk mengisi kekosongan tersebut. Yang kedua, harapan atau cita-cita yang tinggi. Ketika seseorang memiliki impian yang besar atau cita-cita yang belum tercapai, mereka cenderung melarikan diri ke dunia fantasi, di mana segala sesuatu tampak lebih mudah dicapai atau lebih memuaskan. Dan yang ketiga itu adanya berbagai macam kelemahan pribadi. Ketika seseorang merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri atau memiliki ketidaksempurnaan yang membuat mereka tidak dihargai, fantasi dapat menjadikan tempat di mana mereka diterima dan dihargai tanpa adanya kelemahan tersebut. Dan yang keempat, perasaan pesimis terhadap masa depan. Dan yang kelima itu kesulitan dalam memecahkan masalah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.